Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, kali ini Mari mau ngajak kamu kita pick a card dulu. Di sini kita mau fun reading aja, berhubung ini karena udah weekend ya. Jadi mari pilihkan tema yang santai, yang ringan gitu ya. Nah, di sini kita akan cari tahu bagaimana sih sebenarnya penilaian orang-orang yang kenal sama kamu gitu ya. Nah, jadi dari satu tumpukan kartu tarotnya akan Mari bagi menjadi 6 lembar kartu aja ya, yang bisa kamu pilih salah satunya. Mau kamu pilih 2 juga boleh, mau pilih 3 nggak apa-apa, 4 juga nggak masalah. Kemudian mau pilih 5 kartu, monggo-monggo saja. Mau pilih 6, gas ya, bisa-bisa aja ya, terserah suka-suka hatinya kamu ya. Oke, baik, mari hitung dari sebelah kirinya Mari ya. Ini kartu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ya. Silahkan kamu pilih. Kalau memang nggak mau pilih semuanya tapi masih bingung, ya silahkan aja kamu pause ini video untuk kamu lihat-lihat dulu salah satu atau sekian banyak kartu yang mau kamu pilih dari keenam kartu ini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, iji, sasi, gola ya, terserah mau pilih yang mana. Tapi mari untuk menghemat durasi akan memulai dari kartu yang pertama ya. Oke, baik Aquarius, siapa kamu menurut penilaian orang-orang ya? Jadi di sini tuh kayak kelihatan kamunya orang yang cukup pinter gitu ya. Kamu orangnya di situ tuh juga kelihatan hati-hati banget dalam bersikap, dalam berlaku gitu ya. Mungkin ya kamu juga kelihatan kayak kuat banget gitu, budaya, memegang budaya gitu ya, atau kamu kenceng gitu ya, megang agama. Jadi kelihatan kamu kok kayaknya religius mungkin ya, sebab di sini tuh cara penampilannya kamu ya, kalau kamu muslim jadi kayak wanita yang sakinah banget gitu ya. Mantap di situ tuh balutan hijabnya kamu gitu ya, pakaiannya syar'i seperti itu. Atau kalau kamu pria kelihatan di sana itu tuh ya, simbolik dari agama yang kamu anut gitu ya. Nah, kemudian di situ tuh kayak kalian juga kelihatan orangnya santai ya, tenang. Jadi dekat dengan kalian itu tuh terasa nyaman aja gitu. Nggak ngerasa terburu-buru, tergesa-gesa. Kamu kayak ngeflow aja, di situ kelihatan energinya gitu ya. Beberapa ini tuh mungkin di pertemuan pertama biasanya kamu bisa aja itu tuh kayak orang yang canggung gitu ya. Sebab memang kalau Mari lihat, walaupun kalian di situ tuh zodiaknya Aquarius yang biasanya terbuka gitu, nah tetapi mungkin orang-orang lebih akan melihat persona yang kamu tampilkan adalah kamu orang yang cukup tertutup gitu ya. Ya, jadi bisa aja memang kamu cukup filter-filter gitu ya, siapa-siapa orang yang berhak dapatin atensinya kamu gitu ya, energinya kamu dan sebagainya gitu ya. Jadi kayak kamu itu tuh nggak bisa sembarangan gitu sikapnya gitu ya. Nah di sana, dan juga bersikap kepada dirimu juga orang pun jadi akhirnya berhati-hati lah, soalnya kamu aja respect pada dirimu kan, yang ditunjukkan dengan sikap lakunya kamu, cara bicaranya kamu gitu ya. Jadi kalau orang pun mau sepele sembarangan sama kamu, ya nggak berani lah gitu ya kan akhirnya. Nah kemudian kadang-kadang mau kamu ini tuh nunjukin kikuknya kamu gitu ya, mungkin ya di pertemuan pertama gitu ya agak-agak canggung, kikuk gitu ya. Nah di sana, dan berikutnya ya pinter ya, kayak kelihatan kamu itu tuh mungkin nggak banyak tahu segala-galanya kamu paham, kamu mengerti gitu ya. Tapi minimal ada beberapa hal yang kok kayaknya ketika topik itu tuh diangkat ketika ngobrol sama kamu, waduh nyambung gitu ya. Jadi kamu bisa kayak informatif gitu ya, atau mungkin ya tektoknya dengan kamu itu tuh ya ngalir, asik. Nah seperti itu ya. Nah dan kemudian kayak kelihatan kamu itu tuh manis ya secara fisik, look fisiknya.
manis gitu. Jadi mungkin yang pertama kali dilihat kamunya biasa gitu ya. Namun makin dipandang-pandang gitu ya, makin sering ketemu sama kamu lah gitu ya, ngalah-ngalahin madu. Look fisiknya, tampilannya gitu ya. Nah, kelihatan juga kok kayaknya pantes aja gitu. Pilihan stylenya kamu gitu ya, kelihatan rapi, bersih. Di sana ya elegan. Untuk beberapa ya elegan. Walaupun mungkin kalian di sini tuh agaknya lebih seneng pakai sesuatu yang simple ya. Yang kok nggak kayak warna-warni gitu ya, yang bukan pilihan style yang mencolok gitu ya, pakai parfum juga yang soft gitu ya, nggak yang kayak wangi parfum menyerang hidungnya orang gitu kan. Nah, di sana biasa aja, simple aja stylenya kamu secara fashion gitu ya, pilihan fashionnya kamu, tapi di situ tuh kelihatan elegan, berharga, ada nilainya gitu loh, ada nilainya di sana. Dan mungkin beberapa di antara kalian cukup baby face ya, jadi mungkin orang bisa kaget aja gitu. Kalian misalnya bilang, ditanya gitu sama kalian ya, kamu usianya berapa ya gitu ya, padahal usianya kamu 40 misalnya gitu kan, kamu bilang 40 tahun gitu, orang bisa kaget, lu masa iya sih kamu 40 kok kayak kelihatan 31 gitu ya. Nah, di sana. Nah, tapi gini, kalau kalian nampaknya ketika usia muda agak boros gitu ya tampilan fisiknya gitu ya. Jadi ini agaknya terbolak-balik gitu. Ketika kalian, misalnya usia kalian sekarang ini tuh masih muda ya, 20-an tahun, tapi bisa justru sebaliknya orang nggak ngelihat kalian muda, tapi, wih, masa iya sih kamu cuman 21 kayak kelihatan udah 24 nih misalnya gitu ya. Nah, tapi ketika kalian usianya sudah di atas 30, terutama di atas 35, baru berubah gitu. Memang kalau Mari amati gitu ya, kalau orang yang mukanya boros di masa muda, separuh usia itu tuh datang jadi kayak kelihatan mudanya gitu ya. Jadi kok kayaknya cepet di awal, raut-raut wajahnya itu tuh menjadi dewasa, tapi begitu di usia yang memang sudah dewasa, berhenti dia proses penuaannya. Nah, kayak gitu ya, modelnya kalian ini. Jadi ketika muda, orang kaget kalian kok kelihatan sudah tua, tapi ketika kalian usianya sudah tua, malah disebut kalian ini tuh masih kelihatan muda. Nah, kayak gitu ya. Dan ya asik ya vibrasinya kalian ini tuh ketika diajak hangout ya kelihatan asik, kamu nggak neko-neko, kamu nggak banyak tingkah gitu ya, nggak macam ragam lah model-modelnya kamu. Jadi mudah, kelihatan mudah di situ tuh menghadapi kamu, tapi tentu saja ya mudah, namun bukan murahan. Nah, kayak gitu ya. Oke, terima kasih untuk kamu yang sudah memilih kartu pertama. Di sini Mari akan bacakan bagi kamu yang memilih kartu kedua ya. Baik Aquarius, siapa sih kamu di mata mereka orang-orang yang kenal sama kamu? Di sini ada kartu dari The Lover. Nah, jadi di sini tuh kayaknya kamu orangnya friendly ya, kamu orangnya cukup terbuka, bersahabat gitu ya. Kamu bisa aja memang tipe orang yang cukup ramah gitu ya, nggak yang kelihatan antagonis gitu ya, sehingga orang takut untuk menyapa kamu gitu ya. Tapi justru kayak vibrasinya kamu, vibrasi penerimaannya kamu itu tuh ketangkep gitu sama orang-orang gitu ya. Dan nampaknya kamu nggak sulit ya untuk dijadikan teman ya, minimal teman, oke? Sebab kan dia fasenya itu tuh kenalan naik ke teman gitu ya. Jadi kayaknya juga ya gampang dari kenalan naik ke persahabatan, naik ke teman lah, jangan ya, karena habis teman baru persahabatan kan. Nah, minimal itu tuh berteman sama kamu itu tuh kayak kelihatan gampang, mudah gitu ya. Ya tadi sebab mungkin kamu disapa balas apa gitu ya, atau barangkali kamu ramah gitu ya, duluan menyapa gitu ya di sana, sehingga ada tuh kebangun chemistry gitu ya.
Nah, kemudian mungkin juga raut wajahnya kalian di situ tuh raut wajah yang menyenangkan seperti itu ya. Jadi nggak yang kayak kelihatan orang ngamuk aja bawaannya gitu, orang kelihatan sambat aja gitu ya. Nah, jadi kayak kelihatan raut wajahnya itu tuh senang aja bawaan hati gitu ya, happy aja. Kayak pikiran itu tuh nggak banyak pikiran yang tertekan seperti itu ya. Eh, jadi juga ya menyenangkan ya kalau dekat dengan kamu ketika diajak ngobrol, rasa-rasanya juga kemampuannya kamu bercerita atau membalas respon dari ajakan obrolan orang itu tuh wah asik gitu ya. Ya, karena mungkin di sini juga memang terlihat kalian cukup pintar ya, wawasannya ya cukup luas, pemahamannya ya cukup banyak gitu ya kan di sana. Bisalah punya banyak informasi di kepala kalian yang bisa kalian jadikan sebagai bahan untuk menyambung cerita dengan orang gitu ya, dengan orang lain gitu. Nah, jadi juga kayak misalnya orang butuh curhat nih, bisa tuh teman-temannya kamu atau orang-orang yang kebetulan kenal sama kamu gitu ya. Itu tuh mau itu kayak kepikiran, wah sama aku harus aja curhatnya gitu ya. Sebab mungkin kalau curhat dengan kamu itu tuh dapat feedback baliknya, atau sorry, mungkin bukan feedback balik ya, tapi dapat respon baiknya gitu ya. Jadi mungkin mereka bukan hanya sambat aja ke kamu, tapi setelah mereka tumpahin unek-uneknya, kamu bisa kasih input gitu ya. Yang inputnya itu tuh mungkin ya input yang praktis, yang bisa cepet untuk mereka terapkan gitu ya. Juga seni komunikasinya kamu itu tuh oke, jadi apa yang mau kamu sampaikan itu tuh bisa terdeliverkan dengan baik gitu. Cepat mereka paham, oh maksudnya aku harus kayaknya ini itu deh gitu ya. Jadi nggak yang mesti mereka peras otak gitu ya, apalah maksudnya si aku harus ini. Nggak mesti kayak gitu. Itu ya, soalnya ya mungkin artikulasinya kamu juga jelas gitu ya. Cara pembawaannya kamu juga ringan, santai, barangkali seperti itu, atau ya kamu ngerti kapan saatnya serius, kapan saatnya santai gitu ya. Di sana pandai kamu ini tuh, mari lihat, baca situasi, baca keadaan gitu ya. Sebab ya memang ini tuh nampak Aquarius gampang adaptasi gitu kan, adaptasi pada lingkungan baru, adaptasi pada seseorang yang baru dikenal, nah kayak gitu ya. Nah, jadi juga mungkin ya nggak putus-putus ya, bisa ngobrol sama kamu, ada aja topik yang bisa kamu angkat, atau ada aja topik yang bisa dihadirkan gitu ya ketika berjumpa sua dengan kamu. Jadi ya mari rasa kalaupun ini di hubungan asmara, nampak-nampaknya calon pasangannya kamu, mari lihat di situ tuh nggak bakalan ngalamin kesulitan ya. Karena kan ada beberapa itu kan kayak mari lihat di statusnya orang ya, aduh bingung banget nih, ini orang pendiam gitu ya. Jadi kalau nggak diajak ngobrol ya diam gitu ya. Kalau jadi akhirnya pusing, susah orang. Gimana nih caranya bikin kamu gimana caranya bikin bersuara. Nah, tapi kalau kamunya nggak seperti itu nampaknya mari gitu ya. Jadi walaupun kalian cewek, kelihatan cewek yang tipe open terbuka seperti itu ya nggak begitu jaim-jaim gitu ya, nggak banyak-banyak di situ tuh fake-nya di sana. Soalnya ini tuh juga orangnya jujur ya, ini kan gambar orang telanjang ya. Jadi di situ tuh jujur kamunya ya, kalau A ya A, kalau B ya B gitu ya. Kalaupun kamu mungkin ada nuansa kebohongannya, mungkin ya itu bentuk dari kebijaksanaannya kamu ya, karena sebab kamu barangkali mempertimbangkan, wah ini waktunya belum tepat nih. Soalnya kamu lagi-lagi ini kan pandai baca suasana ya, pandai baca keadaan ya. Nah di situ, jadi bukan artinya kamu jujur di situ tuh langsung jujurnya ekstrim gitu ya, hajar aja lah. Kebetulan Mari juga orangnya agak-agak ekstrim gitu kalau soal kejujuran ya.
Mungkin di situ tuh jadinya orang ngelihat Mari seperti kurang empati, kurang simpatinya. Namun kalau kalian nampaknya nggak demikian gitu ya. Kalian bisa baca moodnya orang, kalian bisa baca ya suasananya orang dan bagaimana cara berinteraksi yang tepat dengan mereka. Ya mungkin dengan si A kamu lihat, wah ini nampaknya orang yang cocok nih, agak dikerasin. Si B, wah ini kayaknya sensitif nih, agak dilembutin. Nah gitu ya. Jadi bisa kamu seperti berbeda-beda karakter menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Dan ya kalau secara look fisik, aduh jangan lagi ditanya lah ya. Ini kartu The Lover ya. Nah, jadi orang-orang yang ya beberapa kali aja cukup berinteraksi dengan kamu, udah bisa tuh tertarik hati ke dirimu gitu ya. Jadi kayak, apa bisa nih ya? Ini tentu orientasi seksualnya kamu ya. Jadi kayak bisa tuh cowok itu atau cewek itu tuh, apa bisa nih ya? Jangan hanya sebatas teman, sahabat, tapi apa bisa nih ya jadi pacar nih gitu ya di sana. Nah, atau mungkin orang yang kayak pertama kali ngelihat kamu, walaupun belum lagi berinteraksi apapun dengan kamu, tapi hanya sekedar ngeliat look fisiknya kamu, waduh ini kalau dijadikan bini nih mantap ini. Gitu ya, wah ini kalau dijadikan suami nih minimal jadi ayang bebek, ini maco ini cowoknya kan gitu ya, udahlah ganteng gitu ya kan. Soalnya kalian ini kan tampilannya memang menarik ya. Kalau Mari lihat ya, bawaan brojol lahirnya kamu itu tuh udah oke kamunya ya, udah kayak dianugerahi kecantikan. Kalau Mari lihat sih cantik ya, cantik, tampan gitu ya. Ya mungkin kalian juga memang sudah merawat diri dengan baik gitu ya, ngikutin mode, fashion gitu ya, pedi-medi atau skincarean dan seterusnya gitu ya. Jadi ya tampilan pertama kali ngeliat kamu aja, siapa nih, kok keren banget orangnya gitu ya. Seksi nih cewek. Jadi ya isi otak ada di situ ya, karena ini pasti orang pintar. Namanya kalian orang Aquarius ya, orang-orang Aquarius itu kan energinya udara ya. Orang energi udara itu canggih itu pikirannya. Udahlah pinter, wawasan luas, look fisik juga jos, mantap gitu ya kan. Jadi nampak-nampaknya kalian ini tuh di mata orang-orang ya paket komplit lah. Jangankan lawan jenis ya, sesama sejenisnya kalian juga itu tuh bisa mau itu tuh agak-agak gimana gitu ke kalian ya. Waduh ini cantik banget itu bajunya si Aquarius, aku mau beli juga yang kayak gitu. Cara bawaan dirinya begini, waduh aku juga ingin contoh lah, gitu ya. Beberapa ya kalian itu tuh jadi role modelnya orang gitu ya. Cuman ya mereka akan mencontoh kamu ya cukup belak-belakannya, karena barangkali mereka bisa merasa nyaman untuk bersikap seperti apapun di hadapannya kamu. Iya, jadi kayak orang tuh nggak ngerasa mesti canggung-canggung ya. Jadi kayak orang juga nggak takut gitu sama kamu, soalnya ya terasa energi penerimaannya kamu. Jadi kalau orang mau ngajak kamu ngomong serius sampai ngomong nyeleneh, rasa-rasanya bisa-bisa aja gitu ya. Kok mereka itu tuh nggak nganggap bahwa mereka harus bertopeng, berpura-pura sama kamu gitu ya. Sebagaimana kamu yang mungkin bersikap apa adanya, akhirnya orang-orang di sekitarnya kamu atau orang-orang yang akan berinteraksi dengan kamu ya akhirnya udah nyaman aja jadi diri sendiri seperti itu ya. Jadi menarik dijadikan sebagai teman, menarik dijadikan sebagai sahabat, dan kok kayaknya orang bisa berhasrat ya jadiin kamu sebagai kekasih gitu ya. Oke baik, terima kasih kamu sudah ikut memilih ya. Mari gas di kartu nomor 3 ya. Ini bagi kamu yang memilih kartu nomor 3. Wow, siapa kamu menurut orang-orang di sekitarmu? Ini energi temporer gitu ya. Ini energi yang bisa kamu jadikan sebagai bahan evaluasi dirimu gitu ya. Jadi jangan jadikan pembacaan ini tuh fix sebagai gambaran dirimu ya.
Sebab kebetulan di kartu nomor 3 ini tuh kok kayaknya kartu kurang-kurang gimana gitu ya. Tidak semenyenangkan kartu pertama, apalagi di kartu kedua gitu ya. Oke, siap ya. Nah, jadi bagi kamu yang memilih kartu nomor 3 untuk sementara ini gitu ya. Orang-orang kok kayak ngelihat kamu itu tuh agak ini, nampaknya seperti beban hidupnya kamu itu tuh berat banget gitu ya. Seperti kayak kamu itu tuh didera oleh stres terus menerus. Mungkin beberapa kayak kelihatan banget depresinya kamu gitu ya. Kayak kamu mungkin juga orang yang ya lagi banyak kesedihannya gitu ya. Atau memang kamu lagi dikonsumsi sama sebuah peristiwa yang tidak membahagiakan kamu. Jadi itu tuh kayak terpancar gitu ya dari mimik wajahnya kamu di sana ya. Mungkin kayak kelihatan matanya sembab terus. Oh, ini macam orang yang sedih hati gitu ya. Macam orang yang menderita betul. Nah, di sana mungkin juga kayak kelihatan kamunya itu tuh melayang, pikirannya kamu kemana-mana, tubuh fisiknya di sini tapi pikirannya kemana-mana gitu ya. Yang mungkin yang melintas dalam pikiranmu itu tuh jika ditebak-tebak, oh ini pasti kayaknya yang melintas itu tuh satu tayangan horor gitu ya. Nah, di sana. Jadi kok kayak vibrasinya kamu itu vibrasi yang memancing rasa ibanya orang gitu ya. Kok kayak menyedihkan gitu ya. Kamunya itu tuh seperti sedang bersusah hati gitu loh. Jadi ya bagi mereka-mereka yang empati dan simpatinya itu tuh tinggi, itu tuh kok kayak pengen ngerangkul kamu gitu ya. Kok kayak pengen uh, meminjamkan bahunya mereka ke kamu gitu. Beberapa yang tentu di sana itu tuh yang gentle gitu ya, atau beberapa yang energi feminimnya di situ tuh kenceng. Bisa aja tuh aduh kalau ini tuh dijadikan pacar, kayaknya aku bisa membantu dia deh untuk keluar dari rasa sedih gitu ya. Ya mungkin memang ada kejadian-kejadian baru-baru ini gitu ya, atau mungkin ada traumanya kamu yang belum kamu tuntaskan, yang belum kamu sadari, dan ya tentu kalau tidak disadari ya tidak dievolusi gitu ya kan. Nah, di sana jadi vibrasinya kamu itu tuh agak-agak kurang enak. Itu tentu saja bagi mereka-mereka yang juga hidupnya lagi kacau balau ya. Jadi ketika orang yang hidupnya kacau balau ngelihat kamu, aduh pengen lari dari kamu. Soalnya ya sama, vibrasinya kalian sama, kondisi emosinya serupa, kondisi mentalnya mirip gitu ya. Jadi kayak kelihatan kamu seperti beban gitu. Padahal ya itu hanya ekspresi dirinya mereka yang juga punya beban tersendiri gitu ya. Jadi kalau mari lihat, tidak banyak ini ya orang-orang yang bisa kamu tarik untuk mendekat ke dirimu. Sebab kan memang yang energi simpati empatinya tinggi itu kan sedikit ya orangnya. Apalagi di zaman saat ini tuh kan banyakan yang egois ya, banyakan yang lu gue gitu ya, sorry bos, yang gitu-gitu kan, yang kayak berjarak gitu, macam lah tidak sesama manusia gitu kan. Nah, jadi mungkin kalau untuk deket sama kamu kayaknya nggak bisa ya deket orang yang deket sebanyak-banyaknya. Atau barangkali ini hanya akan bisa ditangkap sama orang-orang yang paling deket sama kamu gitu ya. Kamu bisa aja haha hihi haha hihi meriah gitu ya, ceria gitu kelihatannya. Tapi bisa itu tuh orang-orang yang intuitif ya. Ini kok aku harusnya ketawa-ketawa tapi rasa-rasanya ada kesedihannya ini dah gitu ya. Atau ya tadi orang-orang yang hanya dekat sama kamu aja yang paham, aduh kasihan banget ya Aquarius ini hidupnya ndak mudah, dia punya pengalaman gini, punya pengalaman gitu ya. Jadi kok kayaknya juga mau tegain kamu gitu ya, mau kasarin kamu, mau ngejahatin kamu, waduh nggak kuat gitu loh, nggak sampai hati gitu ya, terutama bagi mereka yang kesadarannya tinggi. Tapi dengan energi yang seperti ini ya, kalau kamu ketemunya sama orang bangsat bajingan gitu ya, kamu bisa ini dikerjain sama orang. Jadi kayak ngeliat, lagi lemah nih, sifat kemampuan energi defensifnya kamu lagi lemah. Jadi kalau kalian yang mungkin punya pengalaman berulang ya, ketemu sama peristiwa yang ngejahatin kamu aja, itu tuh karena
tarikan ya, tanpa kamu sadari itu tuh sebenarnya karena tarikannya kamu, gitu loh. Karena mungkin kamu kayak iba-iba gitu ke dirimu, aduh aku itu tuh malang di urusan uang misalnya, di urusan persahabatan aku dikhianati terus gitu ya, di urusan relationship aku diselingkuhin, aku diperlakukan tidak adil dan seterusnya. Jadi ada di situ tuh program alam bawah sadarnya kamu gitu ya. Jadi sehingga kamu tanpa sadar menarik gitu loh, menarik peristiwa-peristiwa yang memvalidasi siapa dirimu kamu nilai. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin bagi kamu yang memilih kartu nomor 3, boleh deh pertimbangkan untuk gas healing ya. Gas healing di sana untuk bongkar itu tuh program alam bawah sadarnya kamu. Itu ya. Sebab kalau dekat pun orang ke kamu, ya lagi-lagi hanya sedikit saja itu tuh yang bisa tulus sama kamu ya. Mereka-mereka yang kesadaran tinggi, empati simpatinya besar gitu ya. Selebihnya itu tuh bisa-bisa hanya akan datang memanfaatkan kamu. Ya memvalidasi tadi lah ya, memvalidasi siapa kamu menurut penilaian dirimu ya. Mungkin itu aja yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih kartu nomor 3 ya. Oke, baik. Mari gas ya lagi untuk membacakan kartu bagi kamu yang pilih nomor 4. Ya. Kurang lebih sama ya seperti kartu nomor 2 gitu ya. Jadi kalau kamu itu tuh asik gitu ya untuk diajak gaul gitu ya, menyenangkan di situ tuh, mungkin kamu ya ceria orangnya di sana ya, welcome juga ya, bersahabat gitu maksudnya ya. Rasa-rasanya kalau untuk menjalin interaksi dengan kamu bukanlah perkara seperti perkara akan membangun sebuah rumah yang rumit, yang sulit gitu, yang berat gitu ya. Tapi ya perkara asik gitu. Sebab mungkin sedikit aja ada niatan orang untuk menyapa kamu, kamu langsung ya gimana gitu ya, ramah soalnya ya. Ramah di situ, dan beberapa kayaknya kalian ini tuh dinilai itu tuh ini ya, ketika ketemu sama kalian yang tadinya mood mereka itu tuh berantakan nggak karu-karuan, bisa berubah nih terpapar oleh energinya kamu gitu ya. Mungkin ya mereka curhat gitu, aduh aku gini, datang sambutannya kamu, alah gitu aja pun dijogetin aja bos gitu ya. Jadi yang tadinya kayak kelihatan bagi mereka itu tuh perkara yang sulit gitu ya, di matanya kamu itu tuh ringan gitu. Nah akhirnya mereka, oh iya pula ya, ngapain aku sedih-sedih ya, ngapain aku mumet ya. Ada solusi yang ringan santai dari dirimu gitu ya. Atau mungkin kamu hanya senyum-senyum aja, kamu hanya sekedar hadir untuk mendengarkan. Kayak orang tuh bisa ngerasa plong gitu loh ya, plong. Jadi ya mungkin kamu kalau ketika sedih dikunjungi, ketika bahagia kamu juga partner yang sedap gitu ya. Mungkin kamu, woi Aquarius kita kesini yuk, gas, ayo berangkat gitu ya kali ya. Jadi kok kayaknya kamu itu tuh nggak yang susah lah gitu ya, kamu nggak yang kayak susah untuk diajak gaul gitu ya di sana. Kamu cap mau aja, tapi tentu dalam konotasi yang positif ya, bukan dicap mau lantas ya udah kamu kayak orang gila lah joget-joget di tengah jalan, ya enggak juga gitu ya kan. Ya maksudnya yang kayak ketemuan yuk, ayo gitu ya, kerjain ini yuk, ayo ya gitu ya, banyakan ayunya gitu daripada nolak gitu ya. Bro pinjam duitmu 100 dong gitu ya, misal kebetulan kamu ada, nah gitu, soalnya kamu itu tuh ya ngeflow juga gitu ya, ngeflow kayak ya care, kamu ya peduli gitu ya. Mungkin ada tuh program alam bawah sadarnya kamu itu tuh yang mungkin gini, orang-orang kalau ketemu sama aku bubarannya itu tuh happy, bahagia gitu ya. Jangan tuh kalau ketemu sama aku bawaannya mumet, sambat gitu ya, merasa nggak enak gitu ya. Pokoknya orang yang lepas dari kamu itu tuh pulangnya happy gitu ya, ceria di sana ya. Dan ya berhasil itu program alam bawah sadarnya kamu.
Dan kemudian ya kamu nampaknya juga setia ya, sebagai sahabat ya setia, sebagai kekasih ya setia gitu ya kan. Jadi rasa-rasanya kalau pengkhianatan ya mungkin nggak ada ya terpancar dari dirimu gitu ya. Jadi kayak orang tuh yakin aja sama kamu gitu loh ya. Jadi kayak mau curiga-curiga sama kamu juga nampaknya merasa nggak ada dasarnya gitu ya. Sebab ya kamu mungkin menampilkan dirimu apa adanya ya. Atau kalaupun kamu membuat-buat ya siapa dirimu, ya tentu yang kamu tampilkan itu tuh hal-hal yang ya bikin orang punya penilaian positif gitu ke kamunya di situ ya. Dan rasanya kalau ada kamu makin seru nih suasana gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang lagi ngumpul-ngumpul nih temennya kamu, waduh kenapa nih aku harus nggak diajak telepon gitu ya, chatting ajak dia datang sini gitu kali ya. Jadi kamu kayak orang yang diharapkan kehadirannya, dirindukan kedatangannya gitu ya. Nah di sana mau dia ajak ngejulitin orang, ayu gitu ya. Mau diajak untuk ngomong yang serius ya hayu gitu ya. Diajak ngegosipin orang ya nggak nolak. Diajak ya ngomong yang religius, yang baik-baik gitu ya, ya masuk gitu ya. Jadi serba masuk. Karena mungkin juga kamu di sana itu tuh beradaptasinya gampang ya. Beradaptasi gampang gitu. Orang juga masuk ke dalam circle hidupnya kamu ngerasa nggak sulit-sulit gitu ya kan. Ya tadi sikap ramah tamahnya kamu itu tuh kelihatan gitu loh. Jadi mengundang orang-orang datang hadir ke hidupnya kamu. Terutama di sini tuh kamu banyak positifnya ini ya, banyak positifnya. Jadi orang-orang tuh bisa yang kayak, aduh mau ketemu sama aku harus ini, dibeliin apa ya untuk dia gitu ya. Dibikinin apa ya untuk dia di sana ya. Sebab mungkin karena ya keinginan kamu ingin ngebahagiain orang, ya akhirnya kamu juga dapat hukum kausalitasnya kan. Ngebahagiain orang ya dibahagiain gitu ya, ngejahatin orang ya dijahatin kan gitu ya. Nah kalau kamu kebetulan di sini ya puji Tuhannya, kamu akan lebih mencoba untuk sebanyak mungkin berpositif gitu ya. Sehingga orang pun akhirnya mengembalikan energi positifnya kamu itu lagi gitu ya. Secara look fisik sudah pasti look fisiknya kamu itu tuh nggak penting orangnya mau ya dinilai cantik, dinilai ganteng gitu ya, dinilai seksi, montok, bahenol, maco dan seterusnya. Tapi kayaknya orang-orang itu tuh akan lebih nilai vibrasinya kamu ya. Wah ini tuh asik nih dijadiin cewek gitu, dijadiin cowok. Soalnya banyakan ketawanya, banyakan riangnya gitu ya, banyakan asiknya, jogetnya gitu ya. Nah di sana jadi ya ketertarikan lawan jenis ke kamu tentang apa yang ada di dalam dirimu gitu ya, apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada dalam batinmu gitu, itu yang lebih menarik perhatiannya orang gitu ya. Mungkin look fisik ya oke lah, mantap kamunya gitu ya, cantik lah gitu, ndak bisa dikatakan jelek buruk gitu ya. Tapi tadi powernya kamu untuk menarik lawan jenis kalau mau lihat sih dari vibrasi energi positif tadi ya. Oke, mungkin itu yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang sudah memilih kartu nomor 4. Nah, mari lanjutkan ya pembacaan bagi kamu yang memilih kartu nomor 5. Baik Aquarius, siapa kamu menurut mereka ya, orang-orang yang kenal sama kamu? Oh ini tuh kayak kelihatan kamunya mateng banget ya, dewasa banget gitu ya. Mungkin walaupun usianya kamu saat ini masih muda belia gitu ya. Nah tetapi kayak kelihatan kamunya itu tuh seperti udah melampaui gitu ya, melampaui usianya kamu di sana. Mungkin pemikiran kalau diajak kamu ngomong gitu ya, pemikirannya kamu itu tuh kok kayak pemikiran ini ya, udah jauh gitu loh. Visi misinya sudah jauh gitu ya. Kedalaman cara pikirnya juga ya sudah dalam gitu ya di sana. Barangkali ya memang hasil didikan dari keluarganya kamu yang memang sudah level hidupnya itu tuh udah tinggi gitu ya. Misalnya kamu ini tuh terlahir dari keluarga
akademis tinggi gitu ya, orang tua punya latar belakang sekolahnya itu tuh tinggi, profesor kah, doktor kah, atau ya apalah gitu ya, istilah-istilahnya akademis gitu ya, sehingga ya pola pikir beliau-beliau diturunkan ke kamu gitu ya, atau mungkin kamu itu tuh terlahir dari keluarga yang cendekiawan gitu ya, cendekiawan, filosofis gitu ya, atau mungkin ya basicnya kamu itu tuh dari keluarga pesantren kah gitu ya, atau orang-orang yang dari rohani ataupun spiritualnya di situ tuh udah tinggi gitu ya. Jadi DNA-nya mereka-mereka yang ada di atas kamu ya secara terah gitu ya, itu tuh menyala gitu loh di dalam dirimu gitu ya. Mungkin walaupun kamu anak bontot, tapi cara pikirnya kamu bisa-bisa aja melampaui kakaknya kamu gitu loh. Ya di sana diajak ngomong serius. Mungkin kebanyakan kamu serius ini ya. Nampaknya cocok kamu itu tuh diajak ngomong serius daripada hanya diajak ngejulitin orang, ngegosipin orang gitu ya. Kalau diajak kamu ngomong yang misalnya tentang cara pandangnya kamu di soal hidup gitu ya, wah rasa-rasanya pengalamanmu udah banyak gitu ya. Seperti kamu ya mungkin beberapa kalian observer ya, jadi cukup ngelihat oh ada pengalaman hidup yang kayak gini ya, dan kamu bisa menemukan makna dari pengalaman hidupnya orang gitu ya. Sehingga kalau ada orang lain yang bercerita kurang lebih serupa sama dengan pengalaman orang lain yang kamu saksikan, kamu bisa, gini tuh, gini, cara pandangnya gini, jalan keluarnya mungkin begini gitu ya. Jadi kalau omongan tentang hidup sama kamu itu tuh asik gitu ya. Jadi mungkin juga kalau yang tua-tua di atasnya kamu, yang udah jelas-jelas seniornya kamu, bisa itu tuh bertukar pendapat gitu ya dengan kamu. Menurutmu gimana ya Aquarius? Kalau aku gini gitu ya. Karena aura guru ya, tanda kutip ya, aura gurunya kamu itu tuh menyala gitu loh. Dan udah pasti ya dengan energi seperti ini orang pun sungkan ya sama kamu itu tuh sungkan. Jadi rasa-rasanya kalau mereka itu tuh mau menyita waktunya kamu, perhatiannya kamu, kok mereka nggak usah deh gitu ya, jangan diganggu kamunya. Soalnya kayak kelihatan kamunya itu tuh ya lebih butuh sendiri, energi introvertnya kamu juga kelihatan ya. Aquarius itu tuh kalau secara tunggal gitu ya dibaca energinya, ini tuh sebenarnya orang-orang ekstrovert gitu ya, secara tunggal ya, hanya sebatas dilihat hanya zodiaknya Aquarius itu aja ya. Itu tuh orang-orang introvert itu. Tapi kamu enggak. Kamu tertutup ya. Kamu bawaannya itu tuh tenang, santai, enggak butuh validasi bahwa kamu populer, kamu keren gitu ya. Mungkin kamu ya lebih sibuk ria dengan aktivitasnya kamu sendiri, atau bisa ketika memang kamu sedang menunjukkan fokusnya kamu pada satu hal, itu tuh nggak bisa pecah-pecah, ke yang lain-lain itu nggak bisa pecah. Jadi kalau kamu ngerjain satu hal harus sampai selesai, baru kamu mau melihat sekelilingnya kamu, merespon sekelilingnya kamu. Kalau pekerjaannya kamu belum selesai, mau orang ngajak kamu ngomong juga rasa-rasanya bisa kamu anggap itu angin lalu gitu ya. Mau diajak kamu menikmati keseruan, kamu mau menolak gitu ya. Sebab memang di sini tuh kamu punya pendapat sendiri ya. Dan kadang-kadang pendapatnya kamu itu tuh bikin orang kaget-kaget. Ih, kok bisa dia ya mikirnya kayak gitu ya? Kok bisa paham pula dia gitu ya cara sudut pandangnya ya. Gitu-gitu. Jadi kayak aneh dan unik ya. Aneh, unik dirimu. Di situ ada bagian dari dirimu itu tuh yang aneh dan unik, yang itu tuh justru menjadi sebuah keotentikan gitu loh ya, tentang siapa kamu gitu ya. Mungkin kamu tadinya udah milih kartu nomor 2 atau kamu pilih nomor 4 gitu ya. Oh itu tuh sisi berbeda. Itu ya.
Yang mungkin yang ini tuh orang yang sudah beneran dalam gitu ya, kenal sama kamu, mungkin ya keluarga, sahabat, kekasihnya kamu gitu ya. Nah di sana jadi kayak tahu, oh kamu tuh nggak seperti orang kebanyakan ya. Nah, cukup berhati-hati gitu ya, nggak yang kerasa kerusuh hidupnya gitu ya. Kamu bisa butuh waktu sekian lama hanya demi memutuskan sesuatu gitu ya. Karena memang kalau melihat kamu itu tuh pemikir dalam gitu ya. Menurut penilaian orang-orang, kamu pemikir dalam. Mungkin ya nggak bisa spontan mengambil satu keputusan, jadi butuh sekian menit gitu ya, atau butuh sekian jam, atau butuh sekian hari. Nah seperti itu ya. Dan ya ada masa-masanya kayaknya kamu bisa diganggu, ditarik perhatiannya. Ada masa-masanya kamu kayak dibiarkan tenggelam sendiri pada dunia private-nya kamu, dunia intimnya kamu dengan dirimu sendiri gitu ya. Jadi orang pun mari lihat itu tuh, ini bisa diganggu nggak nih ya, bisa diajak ngobrol nggak nih ya. Jadi nggak bisa selengean merekanya pas lagi mau ngajak kamu ngobrol tiba-tiba datang aja gitu ya, bunyi aja ke kamu, kayaknya nggak bisa. Mereka tuh lihat-lihat dulu, oh kayaknya bisa nih diajak cerita gitu ya, atau aduh nampak-nampaknya lagi fokus nih pada sesuatu, udah dah nanti aja gitu ya. Dan respect ya, dengan energi kamu seperti ini kebanyakan orang pasti akan respect sama kamu gitu. Orang baru bisa-bisa itu agak takut mendekat ke kamu gitu ya. Kalau orang yang punya niatan jahat, mari rasa itu tuh bisa agaknya merasa terintimidasi ya dengan energinya kamu. Wah kayaknya nggak bisa ini dikacangin ini, kayaknya nggak bisa nih digombalin gitu ya. Oh nampak-nampaknya gitu ya. Bisa aja mereka melancarkan jurusnya mereka 2-3 kali, tapi yang punya niatan buruk itu tuh langsung mundur, kayaknya nggak bisa nih gitu ya, nggak bisa nih dimanfaatkan, nggak bisa nih dibuat kocar-kacir hidupnya gitu ya. Nah di sana jadi dewasa di situ ya, dewasa pemikir dalam gitu ya. Energi gurunya kamu itu tuh terpancar banget gitu ya. Di situ orang yang sangat berhati-hati, orang yang ya bijaksana ya, orang yang sangat amat bijaksana. Ini tuh yang memilih kartu nomor 5, cepat atau lambat, walaupun saat ini kamu itu masih berafiliasi pada agama, namun makin bertambah usianya kamu, secara otomatis kamu akan dibawa itu ya ke arah spiritual ya. Jadi lebih dalam lagi gitu ya. Lebih dalam. Jadi filsuf kamu ini cocok ya. Jadi filsuf, jadi penasehat, jadi konselor, jadi guru gitu ya. Kamu bisa. Cocok ini kamunya ya. Oke, baik. Terima kasih sudah memilih kartu nomor 5. Mari lanjutkan pembacaan bagi kamu yang milih kartu nomor 6 ya. Ini baru nih energi Aquarius beneran ya. Nah, tentu ya di sini tuh kelihatan karismanya kamu tinggi. Marwahnya kamu itu tuh tinggi ya. Karisma tinggi, marwahnya tinggi gitu ya. Jadi kok kayaknya orang gak berani nih macam-macam ke kamu. Soalnya kamu itu tuh kayak kelihatan tegas, keras gitu ya, berprinsip gitu ya. Berprinsip gitu. Nah, kemudian mungkin kamu juga agaknya senang bertukar pikiran gitu ya, karena kamu pintar, kelihatan tuh pintar gitu ya. Kamu juga kayak kelihatan gak suka basa-basi itu ya. Kamu inginnya itu tuh kayak straight to the point. Jadi kalau orang pun mau cerita sama kamu, mau curhat sama kamu, bisa-bisa kamu tuh gak betah gitu ya mendengarkan mereka lari sana lari sini ceritanya, muter sana muter sini, basa-basi begini gitu ya. Kamu mungkin yang kayak langsung memutuskan mereka, stop, poinnya apa? Sebenarnya yang ingin kamu sampaikan apa? Gitu ya. Seolah-olah kamu itu tuh nggak mau buang-buang waktunya kamu untuk mendengarkan celotehan yang nggak ada bobotnya gitu ya. Agak kurang ramah kamunya. Agak kurang ramah di situ ya. Ya mungkin tadi kamu punya prinsip, ngapain harus dibawakan begini begitu, buang-buang masa gitu ya.
Padahal poinnya itu tuh bisa disampaikan hanya dalam waktu 5 menit doang gitu ya. Biar cepet nih tuntas dicari solusinya gitu ya di sana. Dicari solusinya, dicari akar persoalannya untuk ketemu sama solusinya gitu ya kan. Mungkin gitu prinsipnya kamu. Dan kemudian ya kalau dibilang ramah, nggak bisa kamu ini tuh dibilang ramah ya. Soalnya juga kok kadang-kadang mereka itu tuh merasa terintimidasi sama kamu, tapi intimidasinya itu tuh bikin takut gitu loh. Kebanyakan orang takut ini ngelihat kamu, ya. Mungkin di sini tuh untuk beberapa kamu ini personanya ketika di ruang pekerjaan gitu ya, di ruang sosial yang membutuhkan apa ya, di ruang sosial yang formal, gitu ya. Mungkin kalau di persahabatan kamu bisa aja ya seperti kartu nomor 2, kartu nomor 4 gitu ya. Di persahabatan bisa gitu. Tapi ya mungkin ini tuh energi orang-orang yang tadi apakah mereka itu tuh karyawannya kamu atau rekan sejawatnya kamu atau bosnya kamu juga bisa di sana gitu ya. Jadi ya kamu itu tuh kalau diajak bicara nampaknya masuk akal gitu ya, masuk akal. Apa yang kamu sampaikan kepada mereka logik gitu loh. Bagi mereka itu tuh logik gitu. Dan memang mungkin juga ketika kamu diajak orang ngobrol, mana datanya? Mana kebenarannya? Nah, sebab kalian di sini tuh bisa ya mengendus mana kebohongan, mana kebenaran, mana kekeliruan gitu ya. Kalian bisa endus, kalian bisa tahu itu. Mari lihat ya. Jadi cocok ini tuh kalian misalnya jadi penyidik gitu ya, jadi polisi gitu ya, jadi dokter gitu ya, yang membutuhkan kehati-hatian ya, fokus yang tinggi gitu ya, keteraturan gitu ya. Kamu orangnya teratur gitu ya, teratur di sana. Mungkin ya beberapa nganggap hidupnya kamu agak-agak monoton, saking seriusnya. Kamu itu tuh serius banget kelihatan gitu ya. Nggak bisa itu tuh neko-neko sama kamu, takut duluan orang ya. Mau bullshit pun orang sama kamu jiper duluan. Alah, ketahuan ini gua kalau bohong gitu ya. Terutama orang yang udah kenal banget sama kamu. Cepat atau lambat nanti kalau bohong pun terbongkar juga tuh sama kamu gitu ya kan. Jeli gitu ya. Kamu orangnya jeli. Mungkin kayak ngelihat matanya kamu orang takut ini. Mari lihat ya. Soalnya matanya kamu itu tuh tajam gitu loh, ya, tajam mengamati orang, kayak nggak ada ramah-ramahnya kamu ini ya, nggak bisa kamu diajak ngebayol gitu ya, nggak ada sisi kocak-kocaknya kamu itu tuh nggak ada gitu ya, jadi orang pun mau ketemu sama kamu tegang duluan ini bisa, tegang duluan ini. Sebelum ketemu sama kamu bisa itu tuh orang yang kayak ini harus dipersiapkan ini, ditulis dulu nih skripnya nih ya, nanti ngomongnya kayak gini sama aku harus, terutama kalau kamu itu tuh posisinya berjabatan gitu ya. Soalnya pertanyaan-pertanyaannya kamu banyak sedikitnya bisa bikin orang kelagapan gitu ya. Alah, apa ini jawabannya ya? Di sana ya, mengejutkan, cara pikirnya kamu itu tuh mengejutkan, cara berinteraksinya kamu sama orang-orang tuh bikin mereka kaget-kaget gitu ya. Jadi ya antara sungkan, respect sama takut gitu loh ya, campurannya itu energi orang-orang yang deket sama kamu, yang berinteraksi sama kamu gitu ya. Dan energi takut mungkin lebih kuat ya, energi takut mungkin lebih kuat di sana. Walaupun kamu wanita, tapi energi maskulinnya kamu itu tuh kelihatan kenceng ya. Tubuh fisikmu bisa aja seksi gitu ya, menarik, kayak kemayu gitu ya. Seperti cabe-cabean, wujud fisik bisa. Tapi vibrasinya kamu maskulin. Mau colek kamu pun gentar orang, kecuali dia lagi mabok ya. Kecuali dia lagi mabok, tanpa sadar dia ngecolek kamu baru ya. Tapi kalau orang sadar gitu ya, sevulgar apapun dirimu, namun mereka nggak secara intuitif itu tuh nggak berani merespon kamu sembarangan. Nah, kayak gitu ya, pikiran canggih, luar biasa cerdas kamu menurut orang, ya menurut mereka luar biasa cerdas.
Jadi mungkin kalau ada bikin orang mumet-mumet, alah siapa ini ya diajak untuk dapat solusi ya, lihat lihat akar persoalan, dapat solusi siapa ya, udah Aquarius aja dah. Nah, langsung kayak gitu, sebab ada solusi praktis dari kamunya. Nah di sana ya, dan bisa diandalkan, terpercaya, kamu terpercaya orangnya ya, soalnya mereka ngelihat, wah ini apanya kamu ya, prinsip hidupnya kamu yang jujur itu tuh jelas banget gitu loh kelihatannya. Nah situ ya, jadi kalau orang yang punya niatan jahat, niatan jelek, merasa kamu adalah ancaman. Tapi kalau mereka yang punya niatan baik, benar, lurus, kamu adalah kongsinya gitu ya, kamu adalah gengnya gitu ya, kamu adalah bronya gitu ya, di sana. Dan juga kalau Mari lihat, nggak berani lah orang-orang yang nggak punya kualitas untuk nekat-nekat ya memasuki circle hidupnya kamu. Seperti itu. Banyak orang kagum sama kamu, tapi kagumnya itu tuh kagum diam-diam. Nah gitu ya, tapi juga sadar atau nggak kamu sadari, orang-orang yang energinya lemah itu tuh juga banyak ya yang menjadi pembenci dirimu gitu ya. Oke, tapi walaupun mereka benci, mau ngerusak hidupnya kamu gitu ya, sebab karena kebencian, nampak-nampaknya udah takut kalah duluan itu ya, jadi nggak berani lah. Bencinya itu tuh benci pengkhianat di balik punggung aja lah gitu ya, beraninya itu tuh cuman ceritain kamu di belakang, ngegosipin kamu tanpa kamu ketahui gitu ya. Kalau untuk berani belak-belakan menentang kamu atau berani belak-belakan ngejulitin kamu, gentar juga merekanya itu ya, di sana. Oke, baik. Sudah ke-6 kartunya, mari bacakan. Moga-moga apa yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.